Perkembangan penanganan hukum atas kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang merenggut nyawa Handi, seorang pria berusia 46 tahun warga Ciganitri, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, terus menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Penyidikan maraton yang digelar secara intensif oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumedang kini resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka utama yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa berdarah tersebut. Penetapan 8 orang tersangka ini disampaikan secara resmi oleh jajaran pimpinan Polres Sumedang dalam kegiatan konferensi pers di Mapolres Sumedang pada Selasa pagi, 11 Agustus 2026. Para tersangka yang diduga kuat secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyekapan, perampasan kemerdekaan, serta penganiayaan berujung kematian tersebut masing-masing berinisial DAF yang berusia 28 tahun, AC berusia 37 tahun, AS berusia 54 tahun, RN berusia 37 tahun, Dokter berusia 44 tahun, DG berusia 41 tahun, DS berusia 41 tahun, serta DP yang berusia 43 tahun. Kapolres Sumedang, AKBP Reza Marufi, mengonfirmasi bahwasanya seluruh tersangka yang berjumlah 8 orang tersebut kini telah berhasil diringkus oleh tim gabungan dan tengah melakoni proses pemeriksaan secara intensif di Mapolres Sumedang. Penangkapan para pelaku dilakukan melalui aksi penyisiran dan perburuan kilat di beberapa lokasi berbeda, mulai dari wilayah Kabupaten Sumedang sendiri hingga pelarian mereka di kawasan ibu kota DKI Jakarta. Pengungkapan tempat penyekapan memilukan yang dialami oleh warga asal Bojong Soang tersebut bermula dari keberanian serta kepekaan masyarakat sekitar tempat kejadian perkara. Pada Jumat malam, 7 Agustus 2026, sekitar pukul 22 WIB, warga yang berada di pemukiman kawasan Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, mendadak dikagetkan oleh suara raungan dan teriakan histeris meminta tolong dari arah dalam sebuah bangunan yang tertutup rapat. Bangunan yang menjadi tempat mengalirnya suara teriakan kesakitan tersebut belakangan diketahui difungsikan sebagai markas atau pusat sekretariat dari salah satu organisasi kemasyarakatan di kawasan tersebut. Merasa curiga ada tindakan kejahatan fisik yang sedang berlangsung di dalam gedung, warga setempat lantas berinisiatif melaporkan kegaduhan tersebut kepada aparat kepolisian guna dilakukan pengecekan dan penindakan darurat. Menindaklanjuti laporan darurat yang diterima dari warga, tim Opsnal Kepolisian langsung meluncur cepat dan mengepung lokasi kejadian. Saat petugas berhasil menerobos masuk ke dalam bangunan yang dalam kondisi gelap gulita tersebut, petugas menemukan korban Handi tergeletak sendirian di lantai dalam kondisi posisi tubuh telentang yang sangat memprihatinkan. Kedua kaki korban ditemukan berada dalam kondisi terikat sangat erat menggunakan kawat tebal yang melilit dan menancap di jaringan kulitnya. Tidak hanya belenggu kawat di bagian kaki, tubuh korban juga dipenuhi oleh deretan luka memar, luka terbuka, serta pendarahan hebat yang diduga kuat akibat siksaan dan hantaman benda tumpul bertubi-tubi dari para pelaku selama masa penyekapan berlangsung. Berdasarkan kesaksian warga bersama petugas yang mengevakuasi korban di lokasi kejadian, Handi saat pertama kali ditemukan sejatinya masih berada dalam kondisi sadar meskipun kondisi fisiknya sudah sangat lemah dan dipenuhi luka parah. Korban bahkan sempat terbata-bata menyebutkan identitas namanya kepada warga dan petugas yang datang menolongnya di tengah kegelapan markas ormas tersebut. Guna menyelamatkan nyawanya dari kondisi kritis, petugas kepolisian bersama warga dengan sigap langsung memboyong Handi ke Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Sumedang agar segera mendapatkan tindakan medis darurat dari tim dokter. Namun, akibat parahnya trauma benda tumpul serta pendarahan hebat di sekujur tubuh usai disiksa secara keji, kondisi fisik korban terus mengalami penurunan drastis selama menjalani perawatan. Perjuangan tim medis rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa pria berusia 46 tahun tersebut akhirnya berujung duka. Handi dinyatakan menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu dini hari, 8 Agustus 2026,
sekitar pukul 4 WIB di ruang perawatan intensif RSUD Umar Wirahadi Kusumah. Kini, dengan telah berhasil ditangkapnya seluruh 8 tersangka dari tempat persembunyian mereka di Jakarta dan Sumedang, pihak Polres Sumedang berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas keterlibatan serta peranan masing-masing individu maupun unsur organisasi dalam aksi perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kedelapan tersangka tersebut kini harus bersiap menghadapi jeratan pasal-pasal berat KUHP tentang penganiayaan bersama-sama hingga mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman penjara yang sangat berat demi mempertanggungjawabkan perbuatan kejam mereka di hadapan hukum.